Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi bisnis model kanvas, yaitu materi kelanjutan dari materi-materi sebelumnya pada mata kuliah kewirausahaan. Yang kemarin kita bahas mengenai studi kelayakan bisnis, dan kelanjutannya adalah berkaitan dengan bisnis model kanvas. Apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas merupakan template dasar dari sebuah organisasi strategi manajemen yang digunakan dalam memulai rancangan awal sebuah bisnis atau pengembangan dari bisnis yang sudah ada. Dalam arti, bisnis model kanvas ini adalah kita memberikan gambaran secara umum mengenai suatu ide usaha yang akan kita laksanakan atau usaha yang akan kita kembangkan. Itu apa aja komponen-komponen yang ada dalam BMC? Yang pertama, customer segment, yang kedua, value proposition, yang ketiga, channel, yang keempat, revenue stream, yang kelima, customer relationship, yang keenam, key activities, yang ketujuh, key resource, yang kedelapan, key partnership, yang kesembilan, cost structure. Jadi kita bahas akan satu-satu. Yang pertama, customer segment, di mana customer segment ini menjelaskan target dari konsumen yang akan kita jangkau, atau bahasa sederhananya adalah pasar yang akan kita jangkau itu apa sih gitu. Who is your customer? Siapa yang menjadi customer-mu? Dan bagaimana kamu, apakah segmentasi dari usahamu itu? Jadi yang pertama kita bahas mengenai customer-nya, siapa yang menjadi customer-nya. Yang kedua, segmennya bagaimana sih gitu. Kedua, komponen yang kedua adalah value proposition, di mana value proposition itu adalah nilai lebih dari usaha yang akan kita laksanakan. Nilai lebihnya apa sih dari usaha yang kita ini? Bedanya dengan pesaing-pesaing kita apa? Apa manfaat yang ditawarkan dari usaha yang kita lakukan? Apa nilai lebihnya? Selanjutnya, customer yang seperti apa yang perlu kita puaskan gitu. Dan pengaruhnya ke channel dan customer relationship gitu. Di yang ketiga, kita bicara tentang komponen channel, di mana channel itu merupakan sarana untuk menyampaikan value proposition ke customer segment. Jadi nilai lebih dari usaha kita gimana sampai ke customer segment tadi, ke target pasar kita tadi, segmentasi dari konsumen yang akan kita jangkau. Selanjutnya, revenue stream, dimana kalau kita bicara tentang revenue stream berarti kita bicara tentang aliran pendapatan. Aliran pendapatan yang akan kita lakukan adalah apa sih gitu. Yang pertama kita bicara tentang taktik pricing taktik ya. Jadi taktik dari harga, strategi harga. Yang kedua, revenue model atau bentuk pendapatan seperti apa saja yang bisa kita dapatkan dari usaha yang akan kita laksanakan. Selanjutnya, customer membayar untuk apa? Jadi customer itu dalam usaha kita itu membayar untuk apa sih? Itu juga akan diuraikan dalam komponen revenue stream. Dan yang terakhir, manfaat apa yang didapat dari customer dengan harga yang mereka bayar. Itu juga masuk ke dalam revenue stream. Komponen yang selanjutnya adalah customer relationship, di mana customer relationship itu bicara tentang cara-cara organisasi menjalin ikatan dengan pelanggannya. Bagaimana sih cara dari pengusaha atau dari suatu organisasi untuk bisa menjalin hubungan dengan pelanggannya? Misalkan dengan memberikan membership, dengan cara apapun yang bisa membuat bahwa pelanggan itu memberikan ada keikatan, ada jalinan ikatan antara pelanggan dengan kita sebagai pengusaha. Selanjutnya, key activities,
di mana key activities ini adalah kegiatan utama dari sebuah bisnis guna mewujudkan value proposition. Jadi apa saja sih kegiatan utama yang kita lakukan, yang kita laksanakan dalam mewujudkan value proposition tadi? Misalkan melakukan apa, opsi A, opsi B, opsi C dari usaha yang kita lakukan untuk bisa mendapatkan value proposition tadi. Selanjutnya key resource. Key resource ini bicara tentang sumber daya yang dimiliki oleh organisasi guna mewujudkan value proposition tadi. Bisa berbentuk sumber daya manusia, bisa berbentuk teknologi, bisa bicara tentang peralatan atau channel maupun brand. Dan yang berikutnya key partnership, di mana key partnership ini adalah sumber daya yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan value proposition. Tapi bedanya dia yang tidak dimiliki oleh organisasi tersebut. Misalkan berupa outsourcing, tenaga outsourcing, atau joint venture, atau joint operation, atau aliansi strategi. Itu yang masuk ke dalam key partnership. Selanjutnya cost structure, dimana kalau kita bicara tentang cost structure adalah komponen yang mencantumkan biaya-biaya yang kita keluarkan dalam pelaksanaan usaha atau pelaksanaan bisnis. Di catatannya sebaiknya dicatat atau dilakukan secara seefisien mungkin. Ini bentuk dari standar bisnis model Canvas yang pada umumnya tinggal kita isi aja key partner dari usaha yang akan kita laksanakan atau yang akan kita kembangkan, key activitiesnya, key resource-nya, value proposition, customer relationship, seperti yang Bapak jelaskan, yang saya jelaskan di 9 item komponen bisnis model Canvas. Posisinya tetap standar seperti itu karena memang sudah dibakukan dengan posisi seperti itu, disesuaikan dengan pola pikir otak kita, pola jalan otak kita, kinerja otak kita ya. Tuh. Berikut contoh-contoh yang bisa kita asumsikan mengenai bisnis model Canvas. Yang pertama dari BMW atau BMW, yang kedua dari Facebook atau SNS. Selanjutnya bisnis model Canvas dari tradisional retail, dan ada juga dari Uber gitu. Dan yang terakhir dari Skype. Ini diasumsikan untuk bisa kita amati, adopsi, dan sesuaikan dengan usaha yang menjadi ide dasar kemarin. Jadi sebelum-sebelumnya kita sudah belajar mengenai ide usaha yang akan kita laksanakan. Sekarang kita coba buat gambaran bisnis model Canvas dari usaha itu. Silakan kalian kreatif untuk mendesain BMC-nya, tetapi tidak merubah posisi dari komponen-komponen bisnis model Canvas tadi. Jadi dia tidak boleh merubah posisinya udah standar. Tinggal kalian membuat desainnya sebaik mungkin, dan komponen-komponen dari setiap key partner, misalkan key activities dan lain-lain, selengkap mungkin. Itu tugas kalian, kerjakan BMC, bisnis model Canvas, sesuai dengan usaha yang telah menjadi gagasan ide sebelumnya dengan semaksimal dan selengkap mungkin. Kerjakan dari hari ini, dan terakhir pengumpulan tugasnya pada hari Jumat pukul 23.50. Oke, saya akhiri materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.